Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat semua ya, sehat selalu. Oke, masih bersama saya ya. Ini masih tetap di bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya, namun dengan submateri yang berbeda. Nah, ini nomor HP Ibu atau WA Ibu, nanti kalau ada apa-apa, ada yang nggak paham, kalian bisa tanya lewat sini. Oke. Masuk ke submateri yang akan kita bahas, yaitu nanti ada 4 poin. Besaran, satuan, besaran pokok, dan besaran turunan. Oke. What is, apa ini? Coba kita lihat. Nah, ini ada tangan. Tangannya mekar ya, nak ya. Maksudnya itu ketika kalian mau mengukur meja, biasanya kan zaman dulu, zaman SD itu kan belum kenal penggaris, maka pakai kilanan. Nah, ini namanya jengkalan atau kilanan, ya tahu pasti paham. Nah, ini ada penggaris, terus ada timbangan, semua namanya alat ukur. Masuk ke pembahasan besaran dan satuan. Apa sih besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat dihitung atau diukur, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Jadi ini harus utuh ya pengertiannya. Kalau nggak utuh, salah. Cuma disebutkan salah satu ya. Syaratnya besaran aja harus bisa diukur, dinyatakan dengan angka, dan punya satuan. Makanya pengertiannya ini. Segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan mempunyai satuan. Nah, sekarang satuan. Satuan itu apa sih? Satuan itu nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Kalau di LKS nanti berbeda artinya. Sebagai pembanding itu juga sama. Arti satuan itu banyak. Ya, jangan bingung ya. Maksudnya seperti apa? Misal, ketika kamu mengukur tinggi badan kamu kan 165 cm. Nah, senti itu nama atau istilahnya atau disebut satuannya. 165 disebut besaran. Ingat-ingat. Nah, atau ketika kamu mengukur 165 cm dengan 165 meter, apakah itu sama? Tidak, bukan? Nah, makanya satuan bisa diartikan sebagai pembanding. Nah, jadi senti dan meter itu berbeda. Paham ya? Oke. Masuk ke ini. Pengelompokan besaran. Nah, pengelompokan besaran itu dibagi menjadi 2. Ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sudah ditetapkan dari zaman dahulu, jadi nggak bisa dirubah ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Dan yang kedua besaran turunan, yaitu turunan dari besaran pokok. Sekarang satuan. Satuan dikelompokkan menjadi 2. Apa itu? Satuan baku dan satuan tidak baku. Paham ya? Satuan baku. Satuan baku itu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Misalkan kamu mau mengukur meja, lah ayah kamu pakai penggaris, kamu pakai mistar atau meteran, pasti hasilnya sama. Misal selisih sedikit, berarti itu namanya keteledoran, ya. Tuh. Nanti akan dibahas saat SMA yang masalah keteledoran atau ketidakpastian itu ada ya. Jadi intinya ketika kalian menggunakan alat ukur biasanya hasilnya pasti hampir sama atau sama persis. Bisa dimengerti ya? Itu nama lain dari satuan baku, makanya dipahami ya. Intinya digunakan oleh siapapun ukurannya pasti sama, hasil ukurannya sama. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda
dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Misal kamu dan adikmu yang masih kecil atau kamu dengan ayahmu, apakah jengkalnya sama, jengkal tangan? Lebar tangannya sama, tidak toh? Nah, makanya ketika kalian mau mengukur meja pakai jengkal tangan, sama ayahmu juga pakai jengkal tangan, pasti berbeda. Nah, berarti satuan ini itu untuk semua orang ya punya ukuran sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dibuat patokan. Jadi satuan yang tidak bisa dibuat patokan, satuan yang tidak bisa dibuat patokan itu namanya satuan tidak baku. Ya, itu bahasa gampangnya. Atau satuan yang digunakan oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Itu satuan tidak baku. Jadi mengerti ya? Nah, sekarang masuk ke standar satuan. Standar satuan, nah itu ada dua. Satuan internasional yang sekarang dikenal ya, atau sering digunakan di IPA, itu satuan internasional. Zaman dulu itu belum namanya satuan internasional, masih MKS. Besar semua ya tulisannya ya. MKS. Nah, satuan MKS atau bisa disebut satuan internasional itu kepanjangan dari meter kilogram sekon. Ingat-ingat. Jadi, ini satuan sering digunakan, jadi harus dipahami, dimengerti, dihafalkan ya. Yang kedua itu satuan CGS, kepanjangan dari sentimeter gram sekon. Untuk waktu kan sekon satuannya itu sama, baik SI maupun CGS. Yang membedakan yang depannya ini ya. Masih banyak satuan yang lain yang masuk ke MKS atau CGS. Nanti Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, ini kembali ke submateri besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah kesepakatan para fisikawan dahulu. Jadi kamu mau merubah, sekalipun kamu berubah jadi profesor fisikawan, juga tidak bisa merubah karena sudah digedok palu ya ibaratnya. Sudah disahkan itu ya. Jadi mengerti ya? Nah, besaran pokok sampai kapanpun ya nak, hanya ada 7. Hanya ada 7, jangan sampai nyebutin 8, 9, 10, jangan ya. Hanya ada 7. Nah, di LKS itu udah ada, coba dibuka, kalau nggak salah itu halaman 4 ya. Halaman 4 itu ada besaran pokok, coba. Kalian hafalin 1 menit bisa nggak sih kira-kira? Susah ya? Oke. Pasti susah. Nah, maka dari itu Ibu punya singkatan unik. Ini, kalian pahami. Pamanku suka juminten. Emang tuh, ingat-ingat, pamanku suka juminten. Tapi nanti saat ulangan, sebutkan 7 besaran pokok. Jangan sampai ditulis pamanku suka juminten. Ibu salahin ya. Ini hanya sebagai pengingat, nggak boleh diisi kayak gitu. Harus diisi satu-satu. Yang masuk besaran pokok adalah, nah, itu apa? Panjang. Man itu dari kata masa, ku itu dari kata waktu, su itu dari kata suhu, Ka dari kata kuat arus listrik, jum itu dari kata jumlah zat, dan inten itu dari kata intensitas cahaya. Paham ya? Jadi kalau disingkat pamanku suka juminten, panjang masa waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Gampang kan? Nah, cuma hafal ini saja sebagai pengingat, kalian sudah bisa menjabarkan. Nah, di sini kalian nggak hanya ya hafal besarannya saja, tapi harus hafal lambangnya dan satuan serta lambang satuan. Kalau lambang satuan Ibu kira kalian sudah bisa lah, di SD sudah ada ya. Nah ini panjang dalam bahasa Inggris itu long, L-O-N-G, long. Makanya singkatannya lambangnya itu L kecil, jangan ditulis L besar, beda, punya arti beda nanti. Oke. Satuannya meter, maka disingkat M.
Untuk massa dalam bahasa Inggris itu mass, makanya lambangnya M. Mass itu tulisannya gimana, Bu? M-A-S-S, ora M-A-S. Mass loh. Mass. M-A-S-S. Untuk waktu dalam bahasa Inggris itu time, T-I-M-E. Makanya disingkat T kecil, satuannya second ya. Bisa dipahami sendiri ya satuannya ya. Sedangkan kuat arus listrik memang dalam bahasa Inggris itu current, C-U-R-R-E-N-T, current. Tapi karena udah disepakati menggunakan intensity ya, dalam bahasa Inggris, makanya simbolnya pakai I ya. Satuannya itu ampere atau A. Nah, selanjutnya itu suhu. Nah, suhu ini salah ini. Bukan T kecil, tapi T besar. Tolong. Yang LKS-nya juga masih salah, tolong dibenarkan. Ya. Suhu itu bahasa Inggrisnya temperatur, temperate. T-E-M-P-E-R-A-T. Ya, temperate atau suhu. Lambangnya pakai T besar. Ya. Ini semua yang Ibu terangkan tolong ya, biasakan dicatat. Nanti pas ada pengumpulan Ibu bakal cek loh, bakal suruh ngumpulin ya. Jadi jangan sampai nanti heboh ya. Dan jalan yang mana, Bu? Ini hilang, Bu. Ini. Nggak ada kata hilang. Biasakan mencatat. Biar apa? Biar buat belajar. Buku LKS itu belum cukup ya, Nak ya. Kalian harus punya catatan. Catatan itu gunanya meringkas atau menulis hal-hal yang salah atau yang kurang kalian pahami dengan bahasa kalian atau dengan bahasa Ibu yang mudah dipahami bisa dicatat ya. Jadi kalian itu bisa ingat. Ini pembahasannya semakin lama semakin susah. Makanya kenapa Ibu mewajibkan kalian mencatat. Ingat-ingat ya. Masih di suhu, tadi lambangnya apa? T besar. Satuannya bukan pakai derajat Celcius. Derajat Celcius itu satuan CGS. Karena kita memakai satuan internasional yang sering digunakan, pakainya lambangnya Kelvin. Temperatur kan ada 4 tuh. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, ini yang digunakan Kelvin. Nah, nomor 6 ini intensitas cahaya. Intensitas cahaya memang lambangnya I besar seperti kuat arus, sama-sama dalam bahasa Inggris itu intensity. Tapi bisa juga menggunakan lambang yang berbeda. Pakainya theta, T-E-T-A. Coba dicari di Google, theta lambangnya gimana? Lambangnya itu seperti angka 0 ya, tengahnya dikasih garis red. Bukan angka 8 loh ya. Angka 0, jadi seperti angka 8 tapi bukan angka 8. Angka 0, tengahnya dikasih garis shred. Udah gitu. Itu namanya theta. Nah, lambang satuannya kan kandela. Nah, CD ini toh satuannya bacanya kandela. Paham ya? Nah, yang salah itu tadi di suhu. Ya. Terus jumlah yat itu lambangnya pakainya N, N-nya N kecil. Jadi sesuaikan ini ya, jangan pakai N besar, nanti bisa lain. Oke. Satuannya itu mol atau disingkat mol. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang gambar alat ukur besaran pokok. Ingat-ingat alat ukur besaran pokok panjang. Oh iya, Ibu lupa. Besaran pokok panjang. Nah, besaran pokok panjang selain panjang sendiri bisa dicatat itu, tolong dicatat. Yang sama-sama punya lambang satuan meter atau satuannya meter. Selain panjang itu sendiri itu ada tinggi, ada lebar, ada sisi, ada jarak, ada perpindahan, dan ada kedalaman. Ya, ingat-ingat. Ditambah itu di sebelahnya panjang.
Jadi besaran pokoknya tetap panjang. Tapi misal ditanyain, tinggi termasuk besaran pokok, nggak mungkin besaran turunan. Karena tinggi itu mewakili besaran pokok panjang. Paham ya? Memiliki satuan yang sama. Kalau kalian susah bisa bedain besaran pokok dan besaran turunan itu mudah. Di apa? Satuannya. Paham ya? Oke. Sekarang masuk alat ukur besaran pokok. Nah, untuk alat ukur panjang, tadi kan Ibu bilang mistar. Mistar itu sama aja dengan meteran atau penggaris. Tapi karena kita belajar IPA, jadi nggak ada kata penggaris. Adanya mistar. Ya, paham ya? Karena panjangnya bisa tak terhingga. Ini sangat panjang gitu ya. Nah, alat ukur besaran pokok panjang itu sebenarnya ada 3. Tolong dicatat. Yang pertama itu mistar, yang kedua mikrometer sekrup, yang ketiga apa yang ketiga? Jangka sorong. Mistar, mikrometer sekrup, jangka sorong. Ingat-ingat. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya alat ukur besaran massa. Nah, itu namanya neraca. Bahasa orang sini biar gampang, neraca itu apa sih? Timbangan sama aja. Tapi tetap diisi neraca ya nanti. Jenisnya macam-macam. Ini Bu nyebutin salah satu aja. Selanjutnya suhu. Nah, suhu itu alat ukurnya apa? Top watt ya, ingat-ingat top watt. Untuk selanjutnya yaitu kok suhu stop watt sih, Ibu salah. Sorry. Suhu alat ukurnya itu termometer, bukan top watt. Top watt ini untuk mengukur waktu. Ini gambarnya analog. Jadi stop watt zaman dulu belum elektrik ya. Ingat-ingat top watt alat untuk mengukur waktu. Kalau suhu itu namanya termometer. Nah, selanjutnya itu alat ukur besaran kuat arus listrik. Alat ukur besaran kuat arus listrik tadi kan satuannya ampere. Alat ukurnya apa? Ampere meter. Ini ampere meter. Udah toh? Tinggal ditambahin meter. Oke. Nah, selanjutnya yaitu alat ukur intensitas cahaya. Dalam bahasa Inggrisnya itu light meter, dalam bahasa Indonesianya itu fotometer. Jadi mengukur cahaya yang masuk ke bumi. Nah, melalui ini toh. Nah, nanti kita bisa melihatnya di sini. Nah, dan di print di sini. Berapa kandela cahaya yang masuk di bumi? Paham ya? Nah, masih ada satu besaran. Kok nggak ditampilkan di sini, Bu? Nah, ingat, jumlah zat ya tidak memiliki alat ukur. Sampai sekarang belum ada alat ukurnya. Makanya dia tidak memiliki alat ukur. Bisanya dihitung. Paham ya? Oke. Nanti saat kalian SMA atau pelajaran kimia ini bakal dibahas ini jumlah zat. Jadi mengerti? Nah, ini yang terakhir itu besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, misal besaran luas itu turunan dari besaran panjang. Panjang itu sendiri, besaran panjang itu sendiri kan nggak hanya panjang. Ada lebar, tinggi, sisi, ya toh, dan lain sebagainya yang tadi Ibu sebutin. Nah, ini di LKS kalian mungkin bisa ditambahkan, ya. Mungkin bisa ditambahkan. Untuk luas, penjabarannya kan panjang kali lebar. Ini rumus-rumusnya. Ya, jadi tolong kalian hafalkan dan pahami. Luas, misal Ibu ambil luas persegi panjang ya. Penjabarannya kan panjang kali lebar. Panjang satuannya meter. Kita pakainya satuan internasional ya, jangan pakai satuan CGS. Panjang itu meter. Lebar juga meter. Makanya meter kali meter jadinya meter kuadrat. Nah, cara bedain besaran turunan dan besaran pokok itu gampang sebenarnya. Di mana? Di satuannya. Kalau satuannya udah kubik, kubik, kuadrat,
punya pangkat ya, punya pangkat seperti ini. Atau lebih kompleks ada tambahan kilogram per. Wah, ini masuknya di besaran turunan. Kalau besaran pokok itu real hanya 7 tadi. Kecuali penjabaran besaran panjang, bisa dimengerti ya. Nih bisa dipahami. Nah, ini Ibu ambil satu contoh yang nomor 6. Gaya itu kan massa kali percepatan. Percepatan, nah ini kan satuannya udah ada meter per sekon kuadrat. Gaya itu kan massa. Massa dalam bahasa Inggrisnya tadi kan mass, satuannya kilogram kali, berarti titik. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Kan kepanjangan kalau diisi kilogram meter per sekon kuadrat. Makanya nama lainnya ini Newton, singkatannya N besar. Yang lainnya pakai kecil semua ini satuannya, kecuali ini. Nama lain ya, ada 4 ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi kalau kalian jawab gaya pakai satuan kilogram meter per sekon kuadrat, gak bakal Ibu salahin karena kilogram meter per sekon kuadrat nama lain dari satuan Newton. Misal kamu nulisnya 10 Newton gitu aja juga benar, atau 10 kilogram meter per sekon kuadrat itu juga benar, gak bakal salah, paham ya? Jadi walaupun ini rumusnya ada bagi, tapi dalam satuan tidak boleh ditulis bagi, ditulisnya per ya, bisa dimengerti ya. Oke. Lah ini banyak kok nggak ada singkatannya Bu. Memang khusus momentum tidak, jadi gini, ini masih banyak lagi sebenarnya bicara kecuali 4 ini masih ada banyak yang lainnya sih sebenarnya. Pahami 10 dulu aja. Jadi yang memang ada nama lainnya itu hanya di gaya, usaha, daya, dan tekanan. Pokoknya yang punya satuan Newton, Joule, Watt, Pascal. Yang lainnya nanti kita pelajari sambil jalan ya. Bisa dimengerti ya. Khusus momentum dia tidak punya nama lainnya. Paham ya? Oke, karena pembahasan kita sudah selesai ya, sudah selesai. Kita akan membahas evaluasi. Jadi tolong dengarkan ya. Makanya kalau buka video jangan sampai tanya-tanya, Bu, ini tugasnya apa? Tugasnya apa? Ya. Jangan tanya-tanya terus, tolong biasakan dengarkan dari awal sampai akhir video ya. Nah, tolong buka LKS kalian halaman 14 sampai 17. Nah, ada latihan soalnya kan, Nak? Jadi, tolong kerjakan halaman 14 sampai 17. Ingat-ingat. Yang option pilihan ganda atau option A, itu kan ABC-an pilihan ganda. Kerjakan nomor 1 sampai 9 saja. Yang nomor 2 di halaman 17 yaitu option B, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3 saja. Ingat-ingat, dengarkan, tidak usah dikumpulkan ya. Tidak perlu dikumpulkan. Nanti kalau itu udah selesai semua, kan besok masih pertemuan berikutnya kan masih ada materi baru, masih di bab ini. Nah, kalau udah selesai ini sudah dikerjakan sampai rampung, benar-benar rampung, baru kita bahas bersama-sama. Bisa dimengerti ya? Paham ya? Jadi cukup dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Jadi walaupun tidak perlu dikumpulkan, tetap dikerjakan. Jangan sampai nanti saat Ibu tambah tugas kalian gedandapan. Nanti gedandapan loh. Bingung. Ya. Paham ya? Oke. Sampai di sini. Semoga bisa bertemu di minggu berikutnya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.